واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النبت ويا أهل النور أما بعد. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberi taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di dalam majelis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majelis ilmu yang di situ disebutkan hadis-hadisnya Nabi, disebutkan firman Allah, disebutkan perintah dan larangan Allah, sehingga kita semakin tahu dan kenal kepada Allah. Maka hadir majelis yang semacam ini adalah pemudahan bagi hamba untuk kelak di akhirat sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menempuh satu jalan, tujuannya untuk mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu yang semacam ini, tidaklah dia berjalan seperti itu kecuali nanti di akhirat akan dipermudah oleh Allah untuk masuk surganya. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin. Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai pada nasihat hikmah daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-46. Beliau berkata, qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi darin amin. Insyaallah. Husnul a'mali nata'iju husnil ahwal. Husnul ahwali min at-tahaqquqi fi maqamatil inzal. Husnul a'mali, adapun bagusnya amal-amal, perbuatan-perbuatan. Nata'iju husnul ahwal adalah buah-buah dari bagusnya keadaan hati. Wa husnul ahwal, dan bagusnya keadaan hati, minat tahaqquqi adalah dari memastikan fi maqamatil inzali, di dalam menempati tempat-tempat di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada tiga hal yang saling berkaitan. Amal yang bagus itu buah dari keadaan hati yang bagus. Hati yang bagus buah dari penempatan diri yang bagus, penempatan diri dalam menghamba kepada Allah. Kita masuk pada yang pertama, amal yang bagus. Ibadah yang bagus itu ibadah yang bagaimana? Ibadah yang bagus adalah ibadah yang berbuah pahala di akhirat, dan itu tidak terjadi kecuali ibadah tersebut diterima oleh Allah. Sebab tidak semua amal, tidak semua ibadah itu diterima. Ada syarat-syaratnya.
Syarat agar sholat kita diterima itu ada. Syarat agar sedekah, ibadah, amalan-amalan kita diterima itu ada. Tidak semua amalan diterima oleh Allah, tapi ada syaratnya. Amalan yang bagus adalah amalan yang diterima oleh Allah. Sebab kalau ada orang punya amalan banyak, punya amalan sebesar gunung, bahkan kalau perlu membumbung tinggi sampai langit, saking akeh amalannya. Tapi nanti di akhirat ternyata nggak ada yang diterima sama Allah. Bagus atau enggak itu? Enggak bagus, enggak ada hasil. Nah, berarti amalan yang bagus itu apa? Amalan yang diterima oleh Allah. Karena itu berusaha, target pertama kita itu gimana amal ibadah saya, kebaikan yang saya lakukan ini bisa diterima oleh Allah. Jangan buru banyaknya dulu. Jangan buru banyaknya dulu. Sayyidina Ali mengatakan kunu biqabulil a'mal. Jadilah kalian itu fokus pertama itu berusaha agar amal ini diterima oleh Allah. Agar ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah. Jangan fokusnya cuma sekedar banyak-banyakan amal. Fokus dulu gimana cara amal baik itu diterima oleh Allah. Kita ketahui, kita fokus dulu ke situ. Setelah tahu baru nanti memperbanyak amal. Jangan asal banyak amalan tapi kita tidak tahu gimana caranya amal itu bisa diterima oleh Allah. Husnul amal, amal yang baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Nah, amal itu bisa diterima oleh Allah itu adalah hasil dan buah dari hati yang baik, keadaan hati yang baik, kondisi hati yang baik. Kondisi hati yang baik itu gimana? Hati yang ikhlas. Amalnya bukan tendensi. Dia berbuat amal, dia berbuat kebaikan, bukan tendensi pengen dipuji, pengen dapat nama, pengen dapat popularitas, pengen ini, pengen itu, enggak. Amalannya ikhlas. Lillahi ta'ala, amal lillah. Dia beramal baik, sholatkah, sedekahkah, puasakah, dan semua kebaikannya yang jadi target utama dalam hatinya adalah ridhonya Allah, mencari pahala di sisi Allah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat amal diterima itu ikhlas. Ya. Nah, ikhlas ini ada 3 macam. Ada yang orang itu beramal karena takut masuk neraka. Ini juga termasuk ikhlas, nggak apa-apa. Ada orang itu beramal ibadah karena pengen surga. Ini juga termasuk ikhlas. Dan yang paling tinggi itu ada orang beramal yang dia pengen ini adalah ridhonya Allah. Yang dia pengen ini adalah agar Allah cinta, ridho kepada dia. Ini ikhlas yang paling tinggi. Nggak peduli surga, nggak peduli neraka. Yang penting Allah cinta, senang sama saya. Ini ikhlas yang paling tinggi. Ya. Kalau sudah orang itu hatinya ikhlas, ibarat amal perbuatan itu seperti jasad, tubuh. Tubuh ini nggak akan bisa gerak kecuali ada nyawanya atau ruhnya. Amal ibadah kita, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, ini itu semua sudah amal-amal baik itu. Itu seperti jasad, seperti tubuh. Tubuh yang mana tubuh itu bisa bergerak harus ada ruhnya, harus ada nyawanya.
Nah, nyawa dan ruh dari semua amal kebaikan, semua amal ibadah adalah ikhlas. Karena itu orang yang beramal, amalnya bisa bagus, bisa diterima oleh Allah adalah buah dari hati yang bagus, hati yang ikhlas. Nah, orang itu bisa punya hati ikhlas, hati yang bersih itu bagaimana? Itu adalah buah dari membenarkan posisi penghambaan kepada Allah. Membenarkan posisi penghambaan kepada Allah. Kita ini kalau pengen jadi hamba yang dicintai oleh Allah, kalau pengen dekat sama Allah, posisi pertama itu apa? Harus dibenerin dulu. Ibarat naik tangga, tangga pertama itu apa? Harus dibenerkan dulu. Tidak mungkin kita langsung naik tangga sampai ke atas, tidak bisa. Harus dari posisi yang awal. Pondasinya, ibarat bangunan pondasi. Kita juga pengen bangun. Kita pengen dapatkan surga yang begitu megah, maka kondisi langkah pertama untuk meraih itu semua adalah siapkan pondasinya. Kita pengen dapat derajat tinggi di sisi Allah, dicintai oleh Allah, maka langkah pertama siapkan pondasinya yang benar. Apa itu pondasinya? Yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat. Taubat nasuha. Taubat yang benar. Nah, kalau pengen amal kita diterima sama Allah, maka hati bersih. Hati bersih itu bisa dicapai dengan pertama adalah kita bertobat kepada Allah. Ini gandengan ini. Kalau orang bertobat sungguh-sungguh dalam tobatnya, maka otomatis hatinya akan bersih. Kalau sudah hatinya bersih, dia beramal, amalnya akan ikhlas semua yang dituju Allah. Dan amalnya akan jadi amal yang baik, diterima buahnya, dan pahalanya akan dia dapat di akhirat. Pahalanya akan dia dapat di akhirat. Karena itu di sini kita penting, kita sebagai hamba Allah agar bisa mengambil manfaat dan buah dari ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, maka harus dari posisi yang benar, yaitu apa? Taubat kepada Allah. Kalau kita banyak dosa, taubat kepada Allah terlebih dahulu. Jangan punya mimpi dapat derajat atau amalannya diterima kalau belum taubat dulu. Amalannya nanti pasti banyak hamanya itu. Jadi pertama, jalan pertama menuju Allah, langkah kaki kita yang pertama adalah masuk ke dalam taubat terlebih dahulu. Banyak dosa, taubat. Orang itu kalau sudah taubat pasti diampuni sama Allah, pasti. Kalau taubatnya benar, memenuhi syarat-syarat taubat, pasti diampuni oleh Allah. Kalau ada orang yang sudah bertaubat, kemudian dia menyangka belum diampuni sama Allah, itu seperti orang yang matahari terbit, dia menyangka semua akan tetap gelap. Matahari terbit ya pasti terang benderang semua. Mosok sih matahari terbit kok bisa terang? Ini gambaran orang yang nggak percaya nek tobat itu diterima sama Allah. Artinya apa? Nek tobat ya pasti hilang semua dosanya, pasti diampuni oleh Allah. Karena tobat itu memang jalan untuk menuju Allah. Langkah pertama adalah tobat. Kalau dia sudah tobat benar kok masih punya prasangka saya nggak diterima tobat saya sama Allah, saya belum diampuni dosa sama Allah, itu sama dengan orang yang ngomong matahari terbit semuanya tetap gelap. Ya, ini omongan yang nggak bisa dibenarkan, omongan yang dari orang yang lantur itu namanya. Matahari terbit ya semua pasti terang, tobat terbit semua pasti hilang dosa-dosanya. Kalau mau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tobat itu syarat pertama apa? Dalam riwayat disebutkan an-nadamu taubatun. An-nadamu taubat. Taubat itu yang pertama adalah
mengakui kesalahan, nyesel dengan semua kesalahan, maksiat, dosa yang dilakukan. Nyesel, di hati ada penyesalan, merasa salah sama Allah. Ini yang pertama. Kalau ada orang tobat, dia tidak menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Ya, ini tobat bohong, belum memisahkan. Yang kedua, niat tidak mengulangi lagi selamanya. Niat tidak mengulangi lagi selamanya. Nyesel, setelah itu disusul dengan niat, saya tidak akan ulangi lagi. Niat sungguh-sungguh. Nah, kalau ada orang sudah niat sungguh-sungguh, ternyata kepleset melakukan maksiat lagi, apakah niatnya tadi itu batal? Tidak, tetap tobat yang pertama tetap sah. Berarti kalau kepleset kena dosa lagi, segera tobat lagi. Tapi jangan main-main, jangan sengaja ngulangi. Menyesal, berdoa apa? Niat tidak akan mengulangi selama-lamanya. Ini. Kemudian yang selanjutnya, yaitu berusaha melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tobat, kemudian berusaha memperbaiki diri. Kalau perlu, dia pindah tempat ke tempat yang baik. Kalau saya di sini terus, teman saya ngajak jelek terus, saya bisa kembali lagi maksiat. Kalau perlu pindah ke tempat, ya cari tempat lingkungan yang baik. Kemudian yang keempat yaitu mengembalikan segala hal yang pernah diambil dari hak-hak orang lain. Nah, contoh pernah ngambil milik orang lain, bisa harta atau uang, pernah ngambil punya orang, maka kembalikan ke orangnya. Kembalikan ke orangnya. Itu termasuk syarat tobat yang nomor 4. Ya. Saya ini mengembalikan, saya dulu pernah nyuri ayam misalnya, saya mengembalikan, malu saya. Atau kalau saya mengembalikan nanti saya bisa kena bahaya, dia bisa ngamuk, saya bisa di macam-macam nanti. Atau saya mau mengembalikan, tapi tidak tahu orangnya sekarang di mana, masih hidup apa tidak, sekarang dia ditinggal di mana, alamatnya saya tidak tahu. Ada dua posisi ini. Satu, pengen mengembalikan, takut. Nomor 2, pengen mengembalikan tapi tidak tahu orangnya sekarang di mana, terus pindah misalnya. Maka yang seperti ini, sebagian ulama mengatakan tetap kembalikan harta senilai yang kamu ambil. Kalau nggak berani memberikan orangnya atau nggak tahu di mana orangnya, maka harta itu kamu sedekahkan ke masjid atau ke pesantren atau ke fakir miskin. Kamu sedekahkan dengan niatan, ya Allah, ini hartanya orang dulu itu yang saya ambil, saya niat kembalikan pahalanya untuk dia. Kita sedekahkan dan pahalanya untuk orang yang pernah kita ambil hartanya. Kalau 4 ini sudah terpenuhi, maka berarti kita sudah sah tobatnya dan pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana matahari kalau sudah terbit, maka pasti cahaya terang benderang akan ada di mana-mana. Karena itu langkah pertama kita adalah tobat kepada Allah, kemudian terus dalam keadaan itu taat sama Allah sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat.
sudah berjalan menapaki yang namanya tobat, dia benar-benar dalam tobatnya, maka otomatis dia hatinya akan semakin bersih, bahkan hatinya akan cinta kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang-orang yang ahli bertaubat. Loh, kalau saya nggak punya maksiat gimana? Saya nggak pernah judi, nggak pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Saya tobat loh, tobat masa harus tobat. Loh, tobat itu Pak, nggak harus dari maksiat. Kalau maksiat jelas wajib tobat. Judi, minuman keras, pergaulan bebas, maksiat-maksiat itu wajib tobatnya. Loh, kalau saya ini insya Allah nggak pernah melakukan dosa-dosa besar. Saya tidak pernah maksiat. Misal ada orang yang merasa dia tidak pernah maksiat, alhamdulillah sudah istiqomah jamaah, sudah istiqomah jadi orang baik. Apakah harus perlu tobat? Iya, tobat itu setiap saat. Tobat dari apa? Dari hal-hal yang makruh, itu juga perlu ditobati. Makruh untuk macam-macam sudah makruh. Dari yang makruh kita tobat sama Allah, berusaha dikurangi. Contoh kayak rokok, nah ini pun hukum masyhurnya terkenalnya kan makruh. Makruh itu nggak dosa, tapi itu termasuk kekurangan pada seorang hamba sama Allah, itu ya kurang, namanya makruh. Kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah sama Allah. Makruh itu mengurangi derajat. Rokok, tobat dari rokok. Tobat dari maksiat wajib, tobat dari yang makruh dianjurkan. Jadi tobat dikurangi rokoknya, sehari misalkan 1 pak. Orang itu nggak ambil rokok, rokoknya itu kalau uang untuk merokok 1 hari misalkan 1 pak, itu kali setahun itu 360. 1 paknya misalnya 20.000, kali 300 saja udah berapa ya? 20.000 kali 300, itu nih 600 ya? 600 setahun, 600.000 kali dia rokok sudah 40 tahun misalnya. Kali 40, wah juta-jutaan kena umroh ya. Bisa dibuat umroh nambah sidik, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah sampai Madinah ya. Nah ini kan perlu ditobati, yang makruh ini perlu ditobati. Kenapa? Karena yang makruh ini kalau kita tinggalkan, kita bisa dapatkan ibadah. Misalnya rokok tadi itu, biayanya kita pakai umroh, itu manfaat lebih besar ya. Bisa ketemu makamnya Nabi Muhammad, ziarah Nabi Muhammad, gara-gara apa? Gara-gara nggak ngerokok misalnya ini, ya kan? Ini perlu ditobati. Termasuk juga tobat dari sunnah yang tidak kita lakukan, itu juga sama. Sholat qabliyah ba'diyah itu kan sunnah. Sunnah itu apa? Sesuatu yang dicintai sama Nabi. Kalau makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi. Itu semua perlu ditobati. Nah kita ini ngaku umatnya Nabi Muhammad, melakukan yang makruh terus. Padahal makruh itu artinya apa? Tidak disenangi sama Nabi. Terus kita juga meninggalkan yang sunnah, terus qabliyah ba'diyah nggak pernah dilakukan, doa nggak pernah dilakukan, baca Quran seterusnya nggak pernah sunnah-sunnah Nabi dilakukan. Ini ngaku mati kanjeng Nabi tapi nggak ngikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya nggak dosa sih, sunnah. Cuman kan kurang pas. Umat dicontohi Nabi selalu sholat duha, misal beliau selalu sholat qabliyah ba'diyah misalkan, beliau sholat qabliyah ba'diyah terus nggak pernah ditinggalkan. Kita tinggalkan biasa, nggak ada nyesel, nggak ada apa. Ini perlu ditobati juga. Tobat dari maksiat wajib, tobat dari yang makruh dianjurkan, dan tobat dari meninggalkan yang sunnah itu juga dianjurkan. Kalau sudah seperti itu, tobatnya ini benar-benar pengen berubah menjadi lebih baik. Yang ahli maksiat pengen berubah jadi ahli taat. Yang ahli melakukan sesuatu yang makruh pengen berubah jadi orang yang ahli melakukan sunnahnya Nabi. Kalau ini dilakukan terus-menerus, maka otomatis dia akan jadi orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli bertobat setiap saatnya dan ahli mensucikan diri. Dicintai oleh Allah,
dan bahkan dia akan rindu dan cinta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah hati itu penuh cinta dan rindu kepada Allah, dia ibadah itu jadi enak. Ibadah yang dipingini ridhonya Allah, gak urusan manusia menilai saya baik atau jelek, gak urus. Jadi ikhlasnya lebih mudah. Sehingga kalau sudah begitu amalnya jadi amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langkah pertama, kita sering istighfar, sering tobat sama Allah, sering minta ampun sama Allah. Walaupun alhamdulillah kita tidak melakukan maksiat, misalkan tetap minta ampun sama Allah. Saya sudah yang sunnah sudah saya lakukan, yang makruh sudah saya tinggalkan, tetap minta ampun sama Allah. Mungkin kita masih banyak tidurnya, kita masih banyak ngomong hal-hal yang nggak manfaat, itu ditobati, diistighfari semua. Terus seperti itu. Sehingga kalau sudah begitu nanti hati ini akan jadi hati yang bersih, hati yang cinta sama Allah. Kalau sudah cinta sama Allah hatinya, maka dia ibadah pun dia melakukan ibadah itu pasti ikhlas. Dia akan ikhlas melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Taala, karena di hatinya sudah ada kecintaan sama Allah, sehingga dia ibadah itu ikhlasnya jadi lebih mudah. Kalau sudah begitu, maka amalannya jadi amalan yang bagus, yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya amalan yang bagus adalah amalan yang diterima oleh Allah. Amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang disertai hati ikhlas. Hati yang ikhlas itu adalah dari langkah yang benar, langkah awal yang benar di dalam beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, itu sambungannya, urutannya 3 itu seperti itu. Tobat yang benar, kemudian nanti akan hati itu dipenuhi cinta sama Allah. Kalau sudah cinta sama Allah, kita amalan apapun akan ikhlas, karena yang kita ingini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita bisa belajar ini, ya. Selain amalannya itu harus ikhlas supaya diterima oleh Allah. Kalaupun ya, misalkan kita beramal belum bisa ikhlas, tidak apa-apa. Kita tetap beramal dan kita istighfari. Misalkan kita sholat di masjid, kok di hati saya pengen dilihat saya ini seperti orang yang soleh. Saya ini adalah orang yang baik, sudah tobat di masjid. Kok di hati saya ada pengen seperti itu, ya dinilai sama orang supaya begini begitu. Maka kalau kita terasa seperti itu, istighfari, astagfirullah, minta ampun sama Allah, terus benahi hati kita untuk jadi hamba yang ikhlas ketika beribadah. Jadi bukan berarti saya ini mau ibadah, saya belum ikhlas, terus nggak usah ibadah, jangan. Nggak usah ibadah ya berarti sama dengan kita nggak melangkah itu. Lebih baik melangkah walaupun dengan merangkak sekalipun, walaupun dengan terpleset sekalipun, tapi kita tetap melangkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ibadah dan disertai berusaha untuk membersihkan hati. Ikhlas tujuan kita apapun yang kita lakukan, sholat, puasa, sedekah, ini itu usahakan dan berusaha untuk terus tujuan kita adalah Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ditolong oleh Allah untuk bisa menjadi hamba yang punya hati yang bersih, yang ikhlas, sehingga amal kita benar-benar jadi amal yang baik, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jadi amal itu bisa diterima oleh Allah harus ikhlas, hatinya harus ikhlas, bersih. Kemudian itu syarat diterimanya amal. Kemudian perlu juga diketahui, amal itu bisa diterima tidak hanya dengan ikhlas, tapi harus diilmuni dengan benar. Cara sholat yang benar bagaimana harus dipelajari. Cara wudhu yang benar bagaimana harus dipelajari. Cara puasa yang benar bagaimana harus dipelajari. Kalau sudah benar, secara ilmunya sudah benar, ibadahnya sesuai dengan ilmu, baru ditambah ikhlas. Ilmu dan ikhlas inilah dua ini, baru amal tersebut jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang amal ikhlas, hatinya bersih memang dia tidak punya pengen apa-apa, pengen bersih, tapi sholatnya salah, tidak diterima juga.
Makanya harus ada ilmu yang namanya ilmu fikih. Ya, ilmu fikih itu membahas tata cara sholat yang benar, tata cara bersedekah yang benar, tata cara zakat yang benar, tata cara puasa yang benar. Nah, itu semua juga harus dipelajari. Jadi ada dua syarat amal diterima itu. Amal yang bagus adalah satu sesuai dengan ilmunya, nomor dua harus ikhlas hatinya. Dua itu kalau sudah ada pasti diterima oleh Allah, pasti sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi pahala besar, derajat besar di akhirat. Amal kalau sudah diterima oleh Allah maka tidak ada yang sedikit. Amal itu kalau diterima oleh Allah nggak ada yang sedikit, Pak. Walaupun amalan kita sedikit. 2 rakaat kalau diterima oleh Allah itu bukan sedikit, banyak itu. Apalagi kok banyak diterima, wah ya tambahkan. Gimana Nabi ngabarkan dalam hadis itu, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar, sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nilainya itu, harga dari sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan itu kalau diterima sama Allah. Sama majlis seperti ini, kita duduk setengah jam dari maghrib sampai isya. Ini kalau jadi majlis yang diterima oleh Allah, nilainya lebih besar daripada orang sholat 1000 rakaat sholat sunnah, daripada orang menjenguk 1000 orang sakit, daripada orang yang takziah menguburkan 1000 jenazah. Bayangkan 3000 ini kalau dilakukan membutuhkan waktu yang lama. Sampai jenguk orang sakit sampai 1000, berapa bulan itu? Nguburno wong sampai 1000, berapa waktu yang diperlukan itu? Terus sholat 1000 rakaat, Ramadannya 20 kali 30 baru 600 saja kan masih bolong kok. 1 bulan aja nggak sampai 1000 rakaat kok pas Ramadan itu terawih itu. Nah ini kita setengah jam untuk ini itu lebih baik dari itu semua. Nah, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita di sini majelis belajar dan ibadah kebaikan yang kita lakukan, kita tujuannya tak lain hanyalah untuk mencari ridha Allah. Kita berusaha untuk jadi hamba Allah yang benar-benar ikhlas. Ikhlas itu tulus, tulus itu murni, bensin yang murni, gak ada campurannya, murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi hati yang seperti itu. Kita latih hati kita untuk seperti itu, karena tidak langsung hati itu tidak langsung jadi hati yang ikhlas, ya tidak perlu latihan, harus dilatih terus. Dengan mengaji seperti ini kita akan semakin tahu bagaimana cara menghamba kepada Allah yang benar, sehingga kita jadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua umur panjang, sehat walafiat dalam ketaatan, dalam keikhlasan dan amal ibadah kita di dunia ini. Semoga semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah, dan kelak setelah umur panjang, sehat walafiat, kita diberi kesempurnaan husnul khatimah dan mendapatkan buah dari semua